Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pemerhati, para perindu kebenaran, pecinta kebenaran, pencari kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati diri kita semua, memberkahi kehidupan kita, memberkahi anak keturunan kita, keluarga kita, memberkahi ilmu kita dan harta kita, sehingga ketika diri kita ini sudah berkah, keluarga berkah, ilmu berkah, maka itu adalah sesuatu yang bisa menjadi bekal kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tentang Salafi Wahabi. Jadi sepanjang pengetahuan saya, penglihatan saya melihat mereka dan menyimak apa yang mereka sampaikan, serta memperhatikan dari apa yang mereka lakukan, maka mereka itu terkesan merasa benar sendiri, terkesan menyalahkan. Bukan hanya terkesan ya, ada tanggapan atau bahkan ada pernyataan dari tokoh-tokoh mereka itu, bahkan ada pernyataan langsung ya. Cuman dalam konten kali ini saya tidak menampilkan itu pernyataannya, tentang bagaimana tokoh-tokoh Salafi Wahabi itu mengklaim bahwa mereka sajalah, kelompok mereka sajalah yang akan selamat, sedangkan yang lain itu sesat, akan masuk nerakanya Allah. Ini ada pernyataan langsung dari tokoh-tokoh mereka. Ya, kalau bisa ya bisa dicari sendiri itu. Videonya tersebar luas, beredar, pernyataan tokoh-tokoh mereka ketika ditanya tentang Al-Firqatun Najiyah. Kelompok yang selamat itu siapa? Maka mereka itu secara terang-terangan mengatakan apa? Bahwa yang selamat itu adalah as-salafiyun, pengikut manhaj salaf yang secara lebih sempit pemahamannya kepada kelompok-kelompok mereka itu. Jadi yang selamat yang dimaksud oleh Nabi bahwa ma'ana alaihi wa ashabi itu, atau al-firqatun najiyah, adalah salafiyun, bukan selain mereka. Jadi kalau selain mereka ya sesat dan menyesatkan. Itu ada pernyataannya. Baik. Jadi kelompok Salafi Wahabi itu terkesan menyalahkan, membid'ahkan, menyalahkan kelompok selain mereka. Bahkan tidak jarang ya, tidak jarang. Dan yang ini yang akan saya tampilkan di hadapan Anda. Bagaimana perselisihan antar tokoh Salafi Wahabi saja, ketika tokoh-tokoh mereka itu berselisih, itu terlontar kata-kata bid'ah, kata-kata bid'ah kepada kelompok mereka yang tidak sepaham. Dan ini terbukti ketika tokoh-tokohnya saja mereka saling membid'ah-bid'ahkan, mensalah-salahkan, maka ini berdampak kepada apa itu? Kepada pengikut-pengikut mereka, kepada budak-budak Salafi Wahabi. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, yang sedang viral ya, tentang itu masalah ada oknum Salafi Wahabi yang merokok. Ya kan, masalah khilafiyah. Hanya masalah khilafiyah mereka cakar-cakaran. Ini kan
berarti mereka tidak berlapang dada dalam masalah khilafiyah itu. Jadi mestinya kalau masalah khilafiyah itu mestinya ya berlapang dada lah. Jadi perselisihan yang sifatnya khilafiyah, masalah furu'iyah, bukan masalah usul ya, bukan masalah perbedaan usul, masalah furu'iyah. Mestinya sebagai muslim sejati, Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut ulama-ulama salaf itu harus berlapang dada. Berlapang dada menerima, menghormati pendapat orang lain. Jadi ketika ada oknum salafi yang menghalalkan rokok, ya mestinya mereka menghargai itu yang mengatakan seperti itu, bukan malah menyorong, bahkan mengeluarkan si oknum tersebut dari ajaran as-sunnah, bahwa itu bukan ustadz sunnah lagi, tapi sudah keluar dari ustadz sunnah, jadi dikeluarkan. Ada yang memberikan statement seperti itu, ada yang mengatakan bahwa oknum tersebut dikeluarkan dari jajaran ustadz sunnah, sudah tidak sunnah lagi. Ini kan kebrutalan. Jadi Salafi Wahabi itu terkesan apa? Tidak menghormati perbedaan yang ada, tidak menghargai perbedaan yang ada. Nah ini bermula dari tokoh-tokoh mereka itu sendiri, tokoh-tokoh Salafi Wahabi yang mereka itu tidak menghargai perbedaan yang terjadi di antara mereka sendiri. Nah, contohnya ini yang akan saya tampilkan videonya. Cuplikan layarnya akan saya hadirkan di hadapan Anda, bagaimana perbedaan antara Bin Bas dan Albani, serta perbedaan Albani dengan perbedaan Bin Bas dengan Albani dan Ibnu Utsaimin. Yang mana Ibnu Utsaimin jelas mengatakan apa bid'ah tentang masalah berdoa secara berjamaah pada saat selesai penguburan mayat. Sedangkan Bin Bas mengatakan boleh. Jadi ketika Ibnu Utsaimin mengatakan bid'ah, ya, yang otomatis kalau kata-kata bid'ah terkeluar dari lisan mereka itu bukan bid'ah hasanah lagi, tapi bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Maka berarti Utsaimin itu menyesatkan Bin Bas. Nah, jadi antara kelompok-kelompok mereka saja saling membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan. Nah, jadi saran saya, hati-hati mengambil ilmu dari kelompok-kelompok yang mudah mensalah-salahkan, membid'ah-bid'ahkan, dan menyesat-nyesatkan kelompok yang tidak sepaham. Baik, ini tampilan videonya, simak ya, simak, dengarkan baik-baik, lapang dada menerima perbedaan selama perbedaan itu masalah furu'iyah. Al-khilaf bainal ulama as-salafiyyati fi hukm ad-du'a al-jama'i ba'da dafnil mayyit. Ini perbedaan atau perselisihan antara tokoh-tokoh Salafi Wahabi di dalam hukum berdoa secara berjamaah setelah penguburan mayit. Al-firqatus salafiyah, sekte Salafi Wahabi adalah aktsarul firq, adalah sekte yang paling banyak ikhtilafan, perbedaannya fil fiqhi wal aqidati, baik di dalam masalah fikih, hukum keislaman, ataupun dalam masalah akidah. Jadi sekte Salafi Wahabi itu adalah sekte terbanyak perselisihan di antara mereka sendiri, baik itu dari segi hukum fikih ataupun akidah. Baik, kita lihat bagaimana perbedaan antara tokoh-tokoh Salafi Wahabi ini di dalam masalah hukum berdoa secara berjamaah setelah penguburan mayit. Baik. Ini yang pertama.
Jadi perbedaan antara al-khilaf baina ulama salafiyah fi hukm du'a al-jama'i ba'da dafnil mayyit, perselisihan yang terjadi di kalangan para tokoh-tokoh salafi Wahabi di dalam masalah hukum berdoa secara berjamaah setelah penguburan mayit. Maka dengan adanya perbedaan dan perselisihan ini, ayyuhum alal kitab was sunnah wa fahmi salafil ummah, di mana di antara mereka yang berselisih ini yang berada di atas Al-Quran, hadis, dan faham ulama salaf. Kan salafi wahabi itu kan mengaku-ngaku ya, mereka itu berada di atas Al-Quran. Artinya apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan faham-faham ulama salaf. Lah, ketika perbedaan itu terjadi di antara mereka, mana di antara mereka yang sesuai Al-Quran, sesuai hadis, dan sesuai dengan faham-faham ulama salaf? Nah, baik. Yang pertama ini pendapatnya Ibnu Bas, pendapatnya bin Bas. Jadi kalau ulama salafi wahabi itu mengaku-ngaku berada di atas Al-Quran atau sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan pemahaman ulama salaf, nah ketika terjadi perbedaan seperti itu, apakah semuanya sesuai Al-Quran, sesuai hadis, sesuai dengan pemahaman ulama salaf? Tidak seperti ketika mereka berbeda dengan kelompok-kelompok selain mereka kemudian menyesatkan, membid'ahkan, bahkan mensyirik-syirikkan. Baik, maka ini pendapat bin Bas. Qala qad dallat as-sunnatu sabitatu 'anir rasul ala syar'iyyati ad-du'a lil mayyit ba'da dafn. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafn al-mayyit waqafa 'alayhi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Wa la haraja fi an yad'u wahid wa yu'minu as-sami'un aw yad'u kullu واحد أو يدعو كل واحد بنفسه للميت والله ولي التوفيق. Jadi di sini bin Bas mengatakan apa? Bin Bas mengatakan bahwa sungguh telah menunjukkan hadis dari Rasulullah SAW atas disyariatkannya berdoa untuk mayit setelah penguburan. Maka Nabi SAW itu ketika beliau selesai dari menguburkan mayit, maka beliau berdiri di atas kuburannya. Kemudian beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampunan untuk saudara kamu, untuk saudara kalian, dan mintakanlah kepada Allah untuknya at-tasbit, kekokohan, kekuatan, dan kemantapan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat yang mengajukan pertanyaan kepadanya. Karena apa? Fa innahul an yus'al. Karena pada saat itu mayit sedang ditanya. Maka kemudian kata bin Bas, "Wala haraja fi ayyadu wa wahid wa yu'minul muslimun wa yu'minul as-sami'un." Maka tidak mengapa, tidak ada masalah, tidak ada penghalang salah seorang di antara mereka berdoa dan yang mendengarkan mengamini. Atau pilihan yang kedua, aw yad'u kullu wahid bi nafsihi lil mayyit, atau masing-masing dari mereka berdoa untuk mayit. Wallahu waliyut taufiq. Jadi ini pendapat bin Bas ya. Pendapat bin Bas mengatakan bahwa doa secara berjamaah boleh. Cuman nanti itu ada rinciannya. Pendapat bin Bas ini ada detailnya. Ya, jadi di belakang itu nanti ada bahwa bin Bas mengatakan seperti itu boleh itu kalau doa bersama-sama itu tanpa diniatkan sebelumnya, tanpa menjadi tujuan sebelumnya, tanpa ada kesengajaan sebelumnya. Nah, nanti kita bacakan. Jadi kalau disengaja sebelumnya bahwa mereka akan berdoa bersama-sama untuk mayit, itu tidak boleh. Ini kata bin Bas. Jadi walaupun bin Bas mengatakan boleh ya, nanti saya bacakan karena nanti ada scroll ke bawah itu terusannya masih ada.
Bin Bas walaupun mengatakan boleh, tapi itu ada rinciannya. Boleh kalau laisa maksudan, doa secara berjamaah itu tidak menjadi tujuan. Nah, kalau menjadi tujuan, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi intinya di sini Bin Bas mengatakan boleh. Baik. Wasuila Syekh bin Bas ad-du'a al-jama'i indal kubur ma hukmuh. Jadi Bin Bas ditanya tentang doa secara berjamaah ketika selesai mengubur mayit, bagaimana hukumnya? Maka Fajabah, Bin Bas mengatakan fajabah laisa fi mani, bahwa tidak mengapa, tidak ada larangan seseorang berdoa setelah selesai penguburan, berdoa secara berjamaah. Idza da'a wahid wa amman as-sami'un, ketika salah seorang di antara mereka berdoa kemudian yang mendengarkan mengamini, fala bas, maka tidak mengapa. Idza lam yaqsud, nah ini ya, ini rinciannya. Idza lam yakun dalika maqsudan, ketika bukan menjadi tujuan. Wa inna mas-sami'u ba'duhum yad'u fa amman al-baqul, cuman mereka itu mendengar, ada sebagian di antara mereka yang berdoa kemudian yang lain mengamininya. Wala yusamma mithlu hada jamaiyan. Lah seperti ini kata Bin Bas, itu tidak dinamakan berdoa secara berjamaah, cuman kebetulan saja. Jadi kalau kebetulan ada salah seorang di antara mereka yang mendoakan kemudian ada yang mendengarkan, maka yang mendengarkan itu mengamini, lah itu tidak mengapa, itu bukan doa bersama-sama kata Bin Bas, ya. Likaunihi lam yuqsad, bukan menjadi tujuan. Jadi Bin Bas secara umum mengatakan boleh ketika itu kebetulan. Baik. Kemudian bagaimana pendapat tokoh-tokoh salafi yang lain seperti Albani? Nah, nanti ada Ibnu Utsaimin, kemudian ada Shalih Al Fauzan. Baik, kita ambil dari Albani saja. Baik, ini pendapatnya Albani. Qala faqulu sa'il. Kata Albani, ada seorang bertanya. Faqala, maka dia kemudian bertanya, apa inna ba'dhan nas hinama yadfanuna al-mayyit, ketika mereka selesai menguburkan mayit, ahaduhum yad'u wa ba'dul akharin bit-ta'min wa yahuddu al-akharin bit-ta'min. Maka ketika sebagian manusia itu selesai menguburkan mayit, selesai penguburan, di antara mereka berdoa, salah seorang di antara mereka berdoa dan mendorong, ya. Jadi yang berdoa itu mendorong kepada yang lain untuk apa? Bit-ta'min, untuk mengamininya ala du'ai. Maka sal hal hada minas sunnah, maka si penanya bertanya, bunyi pertanyaannya adalah apakah hal ini termasuk sunnah yang diajarkan oleh Nabi? Maka kata Albani, fakana al-jawab la. Itu bukan sunnah, itu berarti bid'ah. Lam yasbut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ba'da dafnil mayyit. Ya, jadi ini, ya. Ini kata Albani. Jadi kata Albani bahkan dari Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa hal itu adalah bid'ah, karena itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Albani dan Ibnu Utsaimin bahwa berdoa bersama-sama setelah penguburan itu adalah bid'ah. Nah, maka pendapat mereka itu bertentangan, tidak sesuai, berselisih dengan pendapatnya Bin Bas yang mengatakan boleh walaupun secara terperinci. Jadi kalau maksudan itu tidak boleh, tapi kalau tidak maksudan, bukan menjadi tujuan, hanya kebetulan saja ada yang berdoa kemudian ada yang mendengarkan kemudian mengamini, maka itu hukumnya boleh. Karena seperti itu, ini lucu juga ini pendapat seperti ini, karena seperti itu tidak dianggap berdoa secara bersama-sama. Bagaimana dianggap tidak lucu seperti ini? Yang ketika ada seorang berdoa kemudian mengamini, itu kan bersama-sama, doa bersama-sama. Cuman kata Bin Bas itu bukan menjadi tujuan. Jadi kalau bukan menjadi tujuan, artinya kebetulan saja, maka kata Bin Bas itu boleh. Tapi kalau sudah menjadi tujuan, artinya kesepakatan dari awal akan berdoa bersama-sama, maka itu tidak boleh. Walaupun dalam hadisnya itu sendiri, baik, kita geser.
Walaupun dalam hadisnya itu sendiri Nabi hanya mengatakan apa? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit. Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakanlah untuknya kepada Allah apa? At-tasbit. Maka di sini kan tidak ada batasan. Hadisnya itu tidak ada batasan, mau secara individual ataupun secara berjamaah, itu gak ada batasannya. Gak ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Lah, Nabi, alasan mereka kan Nabi tidak melakukan, ya. Maka alasan seperti ini tidak bisa diterima karena itu sudah menjadi kaidah usul, kaidah dasar ulama bahwa apa? At-tarku laisa hujjatan. Nabi tidak melakukan itu bukan menjadi sebuah hujjah bahwa ketika Nabi tidak melakukan maka tidak boleh bagi umatnya untuk mengerjakannya. Tidak seperti itu. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi kemudian tidak dilakukan, tidak boleh dilakukan. Nah, ini bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Jadi itulah perselisihan dan perbedaan di antara tokoh-tokoh salafi, ya. Bahkan apa? Ketika terjadi perbedaan di antara mereka, maka tidak jarang dijumpai terlontar kata-kata bid'ah, bahwa yang mengatakan itu adalah bid'ah ketika berselisih pendapat, maka antara satu dengan yang lain akan melontarkan kata-kata bid'ah kepada mereka-mereka yang tidak sefaham.